pagi anak-anak ibu semua, bagaimana keadaannya? Ibu harap baik-baik saja ya. Masih semangat kan dengan cara pembelajaran seperti ini? Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari ciri-ciri teks ulasan. Nah, pada video hari ini, materi pembelajaran kita yaitu tentang teks persuasif. Nah, sebelum terjun ke materi kita, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak Ibu harus memahami apa itu pengertian dari teks persuasif. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu di sini harus bisa menyimpulkan dari isi teks persuasif. Kemudian yang ketiga, anak-anak Ibu di sini juga harus bisa menyajikan kaidah kebahasaan pada teks persuasif. Dan yang keempat, anak-anak Ibu harus bisa menyebutkan struktur-struktur pada teks persuasif. Kali ini kita akan membahas makanan yang merusak jantung. Nah, penyakit jantung adalah salah satu pembunuh terbesar di dunia loh. Sayangnya kebanyakan orang tidak mengetahui makanan yang mereka konsumsi ternyata ada yang berbahaya loh bagi jantungnya. Nah, konsumsi jangka menengah dan panjang secara rutin terutama sangat buruk efeknya bagi kesehatan, terutama terhadap penyakit jantung. Jadi apa saja sih makanan yang harus kita hindari agar jantung kita tetap sehat? Sebelumnya silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info kesehatan teraktual dari Halo Sehat. Yang pertama, makanan dalam kaleng atau yang telah diproses, terutama daging kalengan. Nah, riset menunjukkan bahwa makanan yang paling buruk untuk jantung adalah daging kalengan atau yang telah diproses. Makanan ini memang tinggi garam, pengawet, berbagai jenis zat lainnya yang cukup berbahaya bagi jantung. Jadi, beberapa contohnya adalah burger, ikan kalengan, dan sosis. Yang kedua, permen. Nah, bagi Anda yang suka atau gemar makan permen, hati-hati ya, karena ternyata permen merupakan pemicu utama obesitas, diabetes, inflamasi, dan kolesterol tinggi yang berperan terhadap penyakit jantung. Nah, yang ketiga adalah minuman ringan dan jus dalam kemasan ternyata mengandung gula yang cukup tinggi, sama halnya dengan manisan lainnya. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan jantung. Yang keempat adalah creamer. Nah, tentu saja bagi pembuka kopi nggak asing dong dengan yang namanya creamer. Salah satu sumber lemak trans yang sangat berbahaya bagi jantung berasal dari creamer loh. Yang kelima adalah martabak. Siapa sih yang nggak suka sama martabak ya? Memang martabak merupakan salah satu makanan yang paling tinggi gula dan lemak. Yang keenam adalah tetelan atau yang kita sebut sebagai jeroan. Sebaiknya kita hindari ya makanan jenis satu ini karena mengandung lemak yang sangat tinggi dan berbahaya bagi jantung Anda. Yang ketujuh adalah junk food. Nah, junk food sebenarnya ada yang hindari ya. Kenapa sih? Karena junk food memiliki minyak dan pembuatannya mengurangi nilai gizi dan cenderung berbahaya bagi kesehatan Anda. Nah, yang kedelapan adalah gorengan. Siapa sih yang gak suka sama gorengan? Gorengan yang menjadi masalah adalah minyak. Karena gorengan yang mengandung minyak, apalagi minyak yang sudah digunakan berkali-kali, dapat berbahaya bagi tubuh Anda, termasuk jantung Anda. Nah, itulah beberapa jenis makanan yang dapat berbahaya bagi jantung kita. Hindari konsumsi jenis makanan ini, dan sebaiknya kembangkan gaya hidup sehat ya. Sahabat Halo Sehat tentu sudah tahu dong, menghindari saja tidak cukup. Ada tips lain agar terbebas dari penyakit jantung. Nah, sebaiknya konsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada juga makanan yang baik untuk jantung seperti kentang, tomat, kacang kedelai. Olahraga yang teratur, hindari stres dan tidur yang cukup ya. Nah, pada video yang tadi yang sudah anak-anak Ibu saksikan, itu merupakan teks persuasif berbicara. Baiklah, apa itu teks persuasif? Ada yang bisa menjawab? Ibu harap nanti anak-anak Ibu di rumah menuliskannya ya, apa itu teks persuasif. Nah, teks persuasif adalah sebuah teks yang memiliki tujuan untuk mengajak, menyuruh, ataupun membujuk para pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah disampaikannya. Contoh teksnya seperti ini. Ibu akan membacakannya. Terus terang saya merindukan sunlight yang berani jujur, wajar dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya,
pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Kartini. Di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, mengumbar kekasih, hingga lupa pada semangat keindonesiaan dan upaya mengejar kepintaran, seperti telah ditunjukkan R.A. Kartini. Untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan terlit yang tega menyaksikan air matanya menitik. Nah, pada teks yang tadi Ibu bacakan dan teks yang Ibu tunjukkan tadi menjelaskan secara tidak langsung, teks tersebut menyampaikan ajakan kepada pembaca. Ajakan ditunjukkan kepada pelaku dunia perfilman untuk membuat tontonan atau sinetron terlit yang jujur, wajar, dan otentik. Nah, selain itu juga pada teks ini juga penulis juga berharap agar tontonan itu tidak melupakan semangat keindonesiaan dan dapat mengejar kepintaran sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh R.A. Ajeng Kartini. Selanjutnya itu ada menyimpulkan isi teks persuasif. Nah, di sini ada yang tahu apa itu simpulan? Ya, benar sekali. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu atau misalnya teks. Nah, simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Contoh teksnya seperti ini. Baiklah, Ibu akan menjelaskan dari teks di sini. Teks ini merupakan berisi bujukan kepada para pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Nah, kesimpulan pada teks di sini meyakinkan bahwa agar kita sebagai pembaca tidak mengalami gangguan pencernaan. Di sini juga pada teks ini juga mengajak kita harus makan dengan pola makanan yang sehat dan seimbang. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyimpulan teks persuasif. Di sini langkah-langkah penyimpulan teks persuasif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian teks. Dan yang keempat, merumuskan simpulan akhir. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Apa sih Bu artinya membaca keseluruhan teks? Nah, di sini artinya anak-anak Ibu harus menemukan gagasan umum pada teks tersebut. Kemudian yang kedua, mencatat bagian-bagian penting. Bagian-bagian yang seperti apa, Bu? Nah, bagian-bagian di sini anak-anak Ibu bisa mendapatkannya pada awal atau akhir kalimat pada teks persuasif tersebut. Kemudian yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian teks. Nah, hubungan yang seperti apa, Bu? Di sini hubungan logis yang dimaksud itu adalah hubungan yang kualitas, artinya hubungan yang berkualitas pada teks tersebut. Kemudian yang keempat, merumuskan simpulan akhir. Nah, simpulan di sini anak-anak Ibu bisa mendapatkannya meringkas atau menyimpulkan dengan jelas isi dari teks tersebut. Nah, selanjutnya struktur teks persuasif. Di sini Ibu mau menanyakan kepada anak-anak Ibu, ada yang tahu di sini ada berapa bagian pada struktur teks persuasif? Ya, pada struktur teks persuasif di sini menjadi 4 bagian. Kita akan membahasnya satu persatu supaya anak-anak Ibu pada paham ya. Yang pertama itu pengenalan isu. Pengenalan isu di sini berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaranya itu. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen di sini berupa sejumlah pendapat
penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada teks tersebut, pada bagian-bagian teks, dan dikemukakan juga pula sejumlah fakta untuk memperkuat argumen-argumen tersebut. Kemudian juga yang ketiga, di sini ada yang namanya pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan seperti apa, Bu? Pernyataan ajakannya itu sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Itu seperti contoh sebelum-sebelumnya, ada yang namanya teks yang mengajak. Tadi kan teks sebelumnya itu mengajak supaya kita menjaga kesehatan kita agar tidak terjadi yang namanya gangguan pencernaan. Nah, seperti itu pernyataan ajakan. Kemudian juga pada pernyataan ajakan di sini juga bisa disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Di sini gunanya untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan pada teks tersebut. Kemudian yang keempat, di sini ada penegasan kembali. Nah, penegasan kembali ini itu merupakan kesimpulan pada teks persuasif tersebut. Pada bagian ini tuh merupakan kesimpulan atau rangkuman yang bisa ditandai oleh ungkapan kalimat seperti kalimat demikianlah, dengan demikian, kemudian oleh karena itu. Nah, itu adalah kesimpulan pada teks tersebut. Selanjutnya, syarat teks persuasif. Ada yang tahu berapa bagian sih syarat teks persuasif di sini? Ya, syarat teks persuasif di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pilihan kata. Nah, pilihan kata seperti apa, Bu? Pilihan kata di sini dimaksud itu si penulis harus bisa memilih-milih atau memilah-milah kata untuk meyakinkan si pembaca nanti. Kemudian yang kedua, kemampuan mengolah emosi. Kemampuan mengolah emosi di sini yang dimaksud si penulis harus bisa mengajak si pembaca merasakan emosi pada teks yang telah ditulis. Kemudian yang ketiga, bukti atau fakta. Sebelum si penulis menulis suatu teks, si penulis di sini juga harus memiliki bukti-bukti atau fakta untuk memperkuat argumen pada teks tersebut. Kemudian ciri-ciri teks persuasif. Ciri-ciri teks persuasif di sini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu mengandung fakta. Nah, mengandung fakta di sini artinya itu merupakan tujuan utama. Itu merupakan tujuan utama pada teks. Kenapa Ibu katakan itu merupakan tujuan utama? Karena untuk mempengaruhi pembaca. Selain itu juga teks persuasif itu juga harus memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Kemudian juga mempunyai tujuan. Nah, teks di sini harus memiliki tujuan. Apa tujuan ditulisnya teks tersebut? Kemudian bahasa yang menarik serta antusias. Nah, bahasa yang menarik serta antusias di sini dimaksud itu bahasa yang dapat meyakinkan si pembaca. Kemudian yang keempat, meyakinkan pembaca. Nah, di sini juga pada teks di sini harus bisa meyakinkan si pembaca pada teks yang telah ditulis. Yang kelima, menimbulkan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan si penulis dan pembaca. Selanjutnya, yang keenam, menghindari konflik. Nah, di sini tuh sangat penting. Kenapa Ibu katakan penting untuk menghindarkan konflik? Konflik di sini tuh supaya menghindari berita bohong atau berita hoax. Nah, di sini juga menghindari konflik di sini agar kepercayaan pembaca itu tidak hilang dan supaya kesempatan pendapat antar penulis dan pembaca itu tercapai. Dan yang terakhir, memperlihatkan fakta serta data sebagai penguat argumen. Nah, di sini tuh harus
memiliki fakta yang kuat pada teks tersebut supaya kita menghindari berita-berita bohong atau berita hoax. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf persuasif. Jenis-jenis paragraf persuasif di sini ada 4 persuasif. Yang pertama itu persuasi politik. Sesuai dengan namanya, persuasif politik ini biasanya dipakai dalam hal bidang politik yang masih kaitannya dengan bidang politik dan kenegaraan. Pada umumnya, para ahli politik dan kenegaraan di sini memakai teks persuasif jenis ini sebagai keperluan politik dan negara. Selanjutnya, ada yang namanya persuasif pendidikan. Persuasif pendidikan ini biasanya tuh dipakai oleh orang tertentu yang memang menjalani atau masih ada hubungannya dengan dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya, orang yang memakai persuasif pendidikan itu yaitu seorang guru yang dipakai untuk mempengaruhi siswa agar giat belajar, gemar membaca, dan lainnya. Contohnya seperti ibu nih, ibu itu harus bisa mengajak anak-anak ibu tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini walaupun dalam bentuk seperti ini atau dengan keadaan seperti ini. Yang ketiga, ada yang namanya persuasi advertensi. Persuasi advertensi di sini tuh berupa persuasi iklan atau umumnya bisa disebutkan nah, yang terakhir persuasif propaganda. Persuasif propaganda di sini itu adalah persuasif informasi atau suatu informasi yang merupakan objek yang harus disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Jadi persuasif propaganda ini tuh merupakan persuasif informasi. Baiklah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Jikalau ada anak-anak Ibu yang masih belum paham atau belum mengerti apa itu teks persuasif, atau ada anak-anak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada Ibu melalui email. Nanti Ibu akan menjelaskannya kembali kepada anak-anak Ibu. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu tugas kepada anak-anak Ibu. Yang pertama, anak-anak Ibu harus menuliskan apa itu teks persuasif menurut pendapat anak-anak Ibu sendiri. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu harus mencari satu teks persuasif. Nah, dari teks persuasif tersebut, anak-anak Ibu harus menuliskan apa-apa saja fakta yang terdapat pada teks persuasif. Kemudian anak-anak Ibu menyimpulkan dari teks persuasif tersebut. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Jikalau ada kekurangan kata, Ibu mohon maaf. Tetap semangat anak-anak Ibu di rumah. Jaga pola makannya, jaga kesehatan. Kita sama-sama berdoa agar wabah yang telah menyerang kita ini cepat berakhir dan kita bisa menjalani pembelajaran kita seperti biasa.